Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, program studi teknik industri dari kelompok 7, kelas penelitian operasional paralel D. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya adalah Eka Putri, NPM 20001. Saya Irma Dewi, NPM 20010. Saya Sinta Doktavia, NPM 20022. Saya Johan Lokarsma Deva, NPM 20047. Untuk soalnya, perusahaan Maju Terus adalah sebuah perusahaan industri alat-alat pertamanan yang memproduksi alat pemotong rumput dengan kode G20, alat penyebaran pupuk kode V21, dan alat penyiraman otomatis kode W22. Ketiga jenis peralatan tersebut diproduksi di dua lokasi pabrik yang dimiliki perusahaan, yaitu pabrik 1 dan 2. Pada bulan Februari 2021, perusahaan ini menerima order kilat dari sebuah perusahaan perdagangan yang menjual perangkat keras perkebunan dan pertamanan. Order tersebut meminta untuk disediakan 800 unit G20, 1.200 unit V21, dan 3.000 unit W22. Setiap pabrik masing-masing bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Kapasitas per hari pabrik adalah 100 unit G20, 300 unit V21, dan 300 unit W22 dengan rata-rata biaya operasional per hari sebesar A. Sedangkan pabrik B mempunyai kapasitas per hari 100 unit G20, 100 unit V21, dan 500 unit W22 dengan rata-rata biaya operasional per hari sebesar B. Bagaimana program produksi untuk masing-masing pabrik tersebut dalam rangka memenuhi permintaan pemesanan dan memperhatikan biaya produksi rata-rata. Selesaikan persoalan tersebut dan tentukan nilai dual dari prima. Untuk penyelesaiannya, A sama dengan 1 dan B sama dengan 5. Untuk alat pertanaman G20 mempunyai kapasitas di pabrik 1 sebesar 100, pabrik 2 100 dengan permintaan 800, P21 pada pabrik 1 300, pabrik 2 100, permintaan 1200, W22 pabrik 1 300, pabrik 2 500, permintaan 3000, dan biaya operasional pabrik 1 adalah 1000 dan pabrik 2 5000. Dengan permisalan pabrik 1 adalah X1, pabrik 2 adalah X2. Untuk fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 1000x1 ditambah 5000x2, yang dimana terdapat dua variabel dengan 3 batasan, yaitu 100x1 ditambah 100x2 lebih besar sama dengan 800, 300x1 ditambah 100x2 lebih besar sama dengan 1200, dan 300x1 ditambah 500x2 lebih besar sama dengan 3000. Diubah ke bentuk standar lalu dipindahkan ke ruas kiri, yaitu Z sama dengan 1000x1 ditambah 5000x2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah mx6 ditambah mx7 ditambah mx8, dengan yaitu kemudian Z min 1000x1 min 5000x2 min 0x3 min 0x4 min 0x5 min mx6 min mx8 dengan batasan-batasan 1000x1 ditambah 1000x2 min x3 ditambah x6 sama dengan 800, dan 300x1 ditambah 100x2 min x4 ditambah x7 sama dengan 1200, 300x1 ditambah 500x2 min x5 ditambah x8 sama dengan 3000, dengan x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 lebih besar sama dengan 0. Kemudian pada step 1 penempatannya sesuai dengan batasan dan fungsi tujuan Z tadi, yaitu merubah tabel 1 menjadi tabel kedua dengan baris 0 dengan rumus baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah M kali baris 1 ditambah M kali baris 2 ditambah M kali baris 3. Karena fungsinya minimumkan, maka kolom kunci yang dipilih adalah plus M terbesar. Angka di depan M tidak dianggap. Baris kuncinya adalah baris kuncinya hasil pembagian RHS dengan kolom kunci bernilai positif terkecil.
Di sini kita menggunakan cara 2. Dengan mencari nilai masing-masing baris dikalikan dengan kolom kunci per barisnya. Dihasilkan nilai baris X1 yaitu 1, 1/3, 0, min 1/300, 0, 0, 1/300, 0, 4. Pada baris ZC min CJ dihasilkan yaitu 0, 1400/3 ditambah 1400/3M, min M, min 10/3 ditambah 4/3M, min M, 0, 10/3, min 7/3M, 0, 2200 ditambah 4000. Dan baris 1 dihasilkan 0, 200/3, min 1, 1/3, 0, 1, min 1/3, 0, 400. Baris 3 dihasilkan 0, 400, 0, 1, min 1, 0, min 1, 1800. Sehingga didapatkan tabel dengan nilai yang lebih optimal sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya pada tabel step 2 ini, tabel ini masih belum optimal karena terdapat nilai M yang positif yaitu pada X2. Nah, di sini selanjutnya kita akan memilih kolom kunci. Yang dipilih adalah pada kolom X2 yaitu min 14.000/3 plus 1.400/3M. Nah, untuk selanjutnya yaitu baris kuncinya yang terpilih adalah pada baris X8 dengan nilai pembagian terkecil yaitu 4/1/2. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya kita menggunakan cara 2. Sebelumnya untuk perubahan nilai pada baris X8 yaitu 0, 1, 0, 1/400, min 1/400, 0, min 1/400, 1/400, dan 9/2. Nah, untuk hasil dari baris ZC min CJ sendiri yaitu ada 0, 0, min M, 25/3 plus 1/6M, min 35/3 plus 1/6M, 0, 25/3 min 7/6M, 35/3 min 7/6M, dan 25.000 plus 100M. Untuk hasil pada baris ke-1 yaitu 0, 0, min 1, 1/3, 0, 1, min 1/3, 0, 400. Next. Untuk hasil dari baris kedua yaitu 1, 0, 0, min 1/240, 1/1200, 0, 1/240, min 1/1200, 5/2. Nah, sehingga didapatkan tabel dengan nilai yang lebih optimal yaitu pada tabel step 3 ini. Lalu untuk pada tabel step 3, tabel masih belum optimal karena masih terdapat nilai M yang positif yaitu pada X4 yaitu 25/3 plus 6M. Lalu ditentukan untuk kolom kuncinya pada X4. Lalu untuk baris kuncinya terdapat pada X6 dengan nilai pembagian kecil yaitu 600. Next. Lalu untuk perhitungannya digunakan cara 2 dan dihasilkan dari nilai baris X4 yaitu 0, 0, min 6, 1, 1, 6, min 1, min 1, 600. Untuk baris CJ min CJ dihasilkan nilai yaitu 0, 0, 50, 0, min 20, min 50, min M, 20 min M, dan 20.000. Lalu untuk baris kedua dihasilkan 0, 0, min 1/40, 0, 1/200, 1/40, 0, min 1/200, dan 5. Lalu untuk baris 3 dapatkan hasil 0, 0, 3/200, 0, min 1/200, min 3/200, 0, 1/200, dan 3. Next.
sehingga dapatkan hasil tabel dengan nilai yang lebih optimal, yaitu seperti berikut. Tapi pada tabel step 4 ini masih belum optimal karena masih terdapat nilai yang positif, yaitu pada X3 bernilai 50. Untuk kolom kunci dipilih yaitu X3 dengan nilai positif terbesar yaitu 50. Lalu untuk X2 dipilih dengan pembagian terkecil yaitu 200. Lalu untuk perhitungannya digunakan cara 2 dengan dihasilkan nilai baris X3 yaitu 0, 200 per 3, 1, 0, min sepertiga, min 1, 0, sepertiga, dan 200. Lalu pada baris CJ min CJ dihasilkan 0, min 10.000 per 3, 0, 0, min 10 per 3, min M, 10 per 3, min M, dan 10.000. Lalu pada baris 1 dihasilkan 0, 400, 1, 0, 400, 0, 1, min 1, 0, min 1, 1, 1800. Next. Lalu untuk baris kedua dapatkan hasil 0, 5 per 3, 0, 0, min sepertiga-ratus, 0, 0, sepertiga-ratus, dan 10. Sehingga dapatkan tabel optimal seperti dua ini karena nilai CJ min CJ telah bernilai negatif semua. Selanjutnya, untuk menentukan nilai dualnya, kita harus menguji nilai Z apakah telah sesuai dengan hasil atau tidak, yaitu pengujian Z sama dengan 1000x1, di mana x1 diketahui 10 dan x2 diketahui 0, maka didapatkan hasil Z sama dengan 10.000, sehingga Z sama dengan RHS, yaitu 10.000. Lalu diketahui nilai primal X1 sama dengan 10, X2 0, X3 200, dan Z 10.000, sedangkan nilai dual Y1 sama dengan 0, Y2 0, Y3 10 per 3. Nah, untuk nilai primalnya sendiri didapatkan dari kolom RHS dan nilai dualnya didapatkan dari baris ZJ min CJ. Lalu untuk mencari nilai dual persoalan ini kita harus rubah terlebih dahulu ke model dual. Caranya yaitu fungsi minimumkan akan dirubah menjadi fungsi maksimumkan, Z akan dirubah menjadi W, lalu konstanta ruas kanan di primal menjadi fungsi tujuan di dual, lalu fungsi tujuan di primal akan menjadi konstanta di ruas kanan di dual, lalu kolom akan menjadi baris dan baris akan menjadi kolom. Jadinya akan seperti ini. Untuk fungsi tujuan maksimumkan, W sama dengan 800Y1 plus 1200Y2 plus 3000Y3 dengan batasan yaitu 100Y1 plus 300Y2 plus 300Y3 kurang dari sama dengan 1000. Lalu batasan yang kedua 100Y1 plus 100Y2 plus 500Y3 kurang dari sama dengan 5000 dengan Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Jadi W sama dengan 800Y1 plus 1200Y2 plus 3000Y3. Untuk Y1 0, Y2 0, Y3 10 per 3 didapatkan hasil W sama dengan 10.000 sehingga W sama dengan RHS yaitu 10.000. Artinya terbukti. Jadi nilai Z sama dengan W 10.000 terbukti. Kesimpulannya solusi optimal dengan nilai primal X1 sama dengan 10, X2 0, X3 200, dan Z 10.000. Sedangkan nilai dual Y1 0, Y2 0, Y3 10 per 3, dan nilai W sama dengan 10.000. Mungkin teman-teman sudah bisa on cam. Cukup sekian penjelasan kelompok kami mengenai tugas primal dual simplex. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.